Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus Ibu Surya dan Ibu Arlina yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yasma'. Allahumma hadi anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita halaman 452 nggih. 460. Diriwayatkan. Ya, monggo silakan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia ditanya tentang bagaimana Allah menghisab seluruh makhluknya. Dia menjawab, seperti halnya dia memberi rezeki kepada seluruh makhluknya dalam satu pagi. Begitu pula dia menghisab mereka dalam satu saat. Rasul bersabda pula, maka Allah menemui hambanya seraya berkata, hai fulan, bukankah aku telah memuliakan kamu, yakni menjadikan kamu pemimpin, menikahkan kamu, menundukkan untukmu kuda dan onta, membiarkan kamu memimpin dan mengembala. Benar, jawab hamba. Allah berkata, tidakkah kamu mengira bahwa kamu akan bertemu denganku? Memang tidak, jawab hamba. Maka Allah pun berkata, sesungguhnya aku pun melupakan kamu sebagaimana kamu dulu melupakan aku. Kemudian Allah Ta'ala menemui orang yang kedua dan berkata kepadanya seperti tadi. Dan orang itu pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian menemui orang yang ketiga dan berkata kepadanya seperti tadi. Tapi kali dia berkata, ya Tuhanku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitabmu dan para rasulmu, dan aku melakukan sholat, zakat dan puasa. Dan orang itu menyanjung Allah dengan sanjungan yang baik semampunya. Maka Allah berkata, kalau begitu kemarilah. Tapi kemudian Allah berfirman, sekarang akan kami bangkitkan saksi terhadap diriku. Orang itu berkata dalam hatinya, siapa gerangan yang akan menjadi saksi terhadapku? Dan tiba-tiba mulutnya terkunci dan dikatakan kepada pahannya, bicaralah kamu.
maka paha itu pun berbicara. Begitu pula dagingnya dan tulangnya, semuanya berbicara tentang amal yang telah dilakukannya. Hal itu supaya dia tidak bisa membela dirinya, karena orang itu orang yang munafik, dan orang seperti dialah yang dimurkai Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, bacalah kitabmu semoga dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapnya. Al-Isra 90. Kata penghisab adalah terjemahan dari hasib, yang sebenarnya berarti yang dihisab. Diartikan demikian karena kita fa'il bisa berarti fa'il. Manakala orang itu melihat kepada saksi-saksi itu dan yakin dirinya pasti binasa, maka jika dia telah didahului dengan takdir yang baik, diletakkanlah hidupnya, ditakkan timbangan kalimat la ilaha illallah, dan ternyata kalimat itu lebih berat baginya daripada langit dan bumi. Dan dalam suatu riwayat lainnya, maka buku-buku catatan lebih ringan dan yang lebih berat adalah kalimat ikhlas itu. Soal ini diterangkan lagi nanti. Dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa dibantah ketika dihisab pasti diazab. Baik. Ya, soal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti itu ada saksi yang Allah hadirkan untuk kita semua. Ada saksi hidup, ada saksi mati. Saksi hidup itu pertama Allah sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Artinya dengan kesaksian Allah semuanya selesai beres. Cuman Allah enggak mau jadi saksi sendirian. Allah maunya raqib atid jadi saksi juga, catatan amal kita. Allah maunya para nabi dan rasul jadi saksi juga. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Terus yang ketiga, yang keempat, sesama kita jadi saksi. Sesama kita. Enggak cukup di situ, saksi mati pun juga dihadirkan. Saksi mati itu siapa? Pertama alam semesta. Umma ini menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbar. Tembok ini kelihatannya aja sekarang kayak enggak bisa ngomong. Nanti dia ngomong. Ya saya jadi saksi Bu Surya ngaji, Bu Nilyawati ngaji, Bu Foni ngaji, Bu Joko ngaji. Kalau ibu namanya asli apa? Bu Utari. Kutari apa Utari? Utari. Jadi semua jadi saksi. Yang kedua, anggota tubuh kita jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki jadi saksi. Apalagi terus waktu, hari jadi saksi nanti. Kan nanti hari yang pertama Allah bangkitkan hari Jumat. Dan semua hari jadi saksi. Siapa lagi jadi saksi? Harta. Saksi nanti. Sampai sini ya udah kebayang bagaimana kalau seandainya semua Allah suruh bicara. Kira-kira kita selamat apa apes kira-kira? Celaka pasti kalau semua bicara. Nah, bersyukurlah pada Allah. Ada berkaitan dengan hisab, ini kan kejadian dihisab. Kesaksian itu dihisab. Itu ada yang bebas hisab. Ada yang dimudahkan hisabnya, ada yang didesak dalam hisabnya. Tadi ada kata-kata siapa yang didesak dalam atau dibantah dalam hisabnya, maka dia akan diadab. Siapa yang didesak dalam hisabnya, dia akan diadab. Nah, kita jangan sampai menjadi yang ketiga ini. Yang kedua, orang yang dimudahkan dalam hisabnya, ini masih selamat. Yang ketiga, orang yang didesak dalam hisabnya atau dibantah, didesak dalam hisabnya. Naudzubillah, ini celaka. Kita ini jangan sampai jadi yang ketiga. Kalau yang pertama kuotanya terbatas. Nabi nyebut angka 70.000. Walaupun ada kemungkinan kuota ditambah, tapi tetap Nabi nyebut angka. Oke. Yang kedua, ini Nabi nggak nyebut kuotanya. Kita semua ada kemungkinan dapat yang kedua ini. Semoga ya, amin insyaallah. Pertanyaan bagaimana caranya? Kalau caranya paling ini yang sering saya sampaikan di sini juga sering saya sampaikan. Ada 5 ya. Ini kalau kita amalkan Bu 5 ini insya Allah
insya Allah ya. Dan semoga kita termasuk yang selamat dalam hisab nanti, karena dihisab dengan hisab yang mudah atau bahkan bebas hisab, semoga amin insya Allah. Apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisaban yasira. Minta kepada Allah hisab yang mudah, itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita tobat, dalam hadis qudsi Allah berfirman, adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau di Al-Furqan ayat 70 kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau tobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan sesama, maka kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirullahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan? Dan yang keempat, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita dunia akhir. Aib itu dosa. Yang kelima, permudah urusan sesama. Maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Dunia akhirat. 5 ini. Minta hisab yang mudah, perbanyak tobat, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Ini insya Allah 5 ini kalau kita lakukan, insya Allah ya, insya Allah kita akan dimudahkan dalam hisab sehingga selamat insya Allah. Karena ada banyak kasus yang ditutup oleh Allah nanti. Atau bebas hisab, semoga ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan. Monggo yang lanjut silakan. Jawab as-soal. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluknya di dunia dan di akhirat supaya mereka mengakui kebenaran Allah sehingga tegaklah argumentasinya, dan juga untuk menampakkan kebijakannya. Contoh pertanyaan Allah di dunia umpamanya firman Allah Ta'ala, tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Surat Al-Baqarah 211. Dan juga firman-Nya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Surat Al-A'raf 163. Dan juga dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Surat Az-Zukhruf 45. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apapun pertanyaan Allah Ta'ala di akhirat, contohnya seperti yang difirmankan dalam ayat-ayat berikut, agar Allah bisa menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Al-Ahzab 8. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, At-Takwir 8. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang dulu telah mereka kerjakan. Al-Hijr 92-93. Ada yang menafsirkan tentang La ilaha illallah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Al-Isra 36. Dan Nabi SAW juga bersabda, saat kami bergeser kedua telapak kaki seseorang sebelum dia ditanya tentang 4 perkara dan seterusnya. Ini akan kita bahas lagi nanti. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Raja yang menguasai rakyat akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Lelaki adalah pemimpin keluarganya, dia akan ditanya tentang mereka. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, dia akan ditanya mengenainya. Budak adalah pemimpin harta tuannya,
ia akan ditanya mengenainya. Maka dari itu, ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Baik. Itu soal masih kelanjutan tentang hisab juga sebenarnya itu. Jadi semua akan ditanya. Kalau di hisab itu nanti itu semua akan ditanya untuk dimintai pertanggungjawaban. Saya ulang ya, bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang banyak ditutup kasusnya oleh Allah. Nanti yang dipanggil itu kalau ada orang yang menzalimi dan yang dizalimi, dua-duanya dipanggil. Dua-duanya dipanggil, diadili di hadapan Allah untuk kemudian yang menzalimi diambil kebaikannya oleh orang yang dizalimi, dan kalau sampai habis pahalanya, orang yang dizalimi dosanya akan diserahkan kepada yang menzalimi. Itulah yang kata Nabi, orang yang bangkrut. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau ada orang yang pernah menzalimi binatang, naudzubillahi min syarri dzalik, maka binatang yang dizalimi akan dipanggil di Sahih Muslim untuk kemudian membalas kepada orang yang menzalimi itu atau sesama binatangnya. Cuma kalau binatang tidak lanjut ke surga atau neraka, dia selesai sebagai debu atau tanah. Sampai orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi tanah juga tentu lebih baik. Tapi kan tidak bisa. Maka singkat kata singkat cerita, keadaan-keadaan itu akan terjadi di yaumil hisab, nantinya di mahsyar, di mahkamah Allah, dan itu orang nggak bisa menghindar. Nah, saya sampaikan kemarin di pertemuan kita ini, orang bisa saja lari dari hukum manusia, tapi tidak bisa lari dari hukum Allah. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan setiap kita adalah pemimpin. Mata kita, bisa nggak kita mimpin mata kita? Bisa nggak kita mimpin mulut kita? Bisa nggak kita mimpin tangan kita? Bisa nggak kita mimpin kaki kita, anggota tubuh kita? Nah, itu kan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau ini ditanya semua detil habis kita. Wassalam. Laki-laki kembali ke 5 tadi itu. Kalau 5 itu kita lakukan, insya Allah, dan semoga nggak didetilkan saat hisab itu, sehingga kita semua dihisab dengan hisab yang mudah, bahkan semoga bebas hisab lah. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. 5 itu mumpung masih hidup, 5 itu diamalkan betul-betul, insya Allah, dan semoga dengan 5 itu kita betul-betul diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, sehingga kasus kita nggak usah dibahas nantinya. Dan kalaupun dibahas berujung pada pemaafan, ampunan dari Allah. Kalaupun kita dibahas, kalau kita ada tobat itu tetap akan ujungnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Bukhari yang saya sampaikan di sini ya. Nanti itu ada orang yang dipanggil secara rahasia oleh Allah. Dipanggil secara rahasia. Sini Surya misalnya gitu ya, dipanggil. Dan Allah buatkan tabir sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Dan Bu Surya saja. Bu Surya suruh baca catatan amal keburukannya terlebih dahulu. Dan Bu Surya tegang sekali. Bahasa Jawanya kemeringat lah. Sampai orang itu berkata, aduh celaka saya. Tapi terus di ujung catatan itu ada kata-kata, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Kira-kira Bu Surya senang gak ya? Sowan. Maka Bu Surya keluar, insya Allah, dan semoga kita semua ya, hanya membaca catatan kebaikan saja, tidak membaca catatan keburukan sama sekali. Sampai semua orang kaku. Amalan apa yang kamu buat kok sampai kamu gak punya keburukan sama sekali? Padahal sudah dihapus oleh Allah. Tapi sempat malu di hadapan Allah. Tapi malu di hadapan Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pemurah, maha pemaaf. Hobinya memaafkan itu Allah. Dan kalau sampai ada orang mati belum diampuni oleh Allah, itu berarti kebuangan orang. Karena Tuhan kita Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Kan Allah, Nabi yang ngajari doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, ya Allah, Engkau adalah maha pemaaf, Engkau senang memaafkan. Jadi Allah itu hobinya memaafkan. Maka maafkanlah hamba. Kok sampai mati nggak diampuni oleh Allah? Berarti kebuangan. Wong kita bertuhankan Allah yang maha pengampun, maha pemaaf, hobinya apa tadi? Memaafkan. Boleh monggo lanjut. 5 tetap 5 tadi diamalkan ya, 5 tadi itu diamalkan 5. Monggo silakan. Bu Fani, Bu Putari. Kesaksian itu ada macam. Kesaksian Nabi Muhammad SAW
dan umatnya sebagai realisasi dari kesaksian para rasul terhadap kaumnya masing-masing. 2. Kesaksian bumi dan hari-hari terhadap apa yang dilakukan para penghuninya di sana. 3. Kesaksian anggota tubuh sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka. An-Nur 24. Dan juga firman-Nya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Fussilat 21. Ini diceritakan lebih jelas dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 4. Kesaksian yang disebutkan dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, di mana antara lain dikatakan mulutnya terkunci dan dikatakan kepada anggota-anggota tubuhnya, bicara tentang perbuatan dia. Soal ini semua insya Allah Ta'ala akan dibicarakan lebih lanjut nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita urut tadi ya kesaksian Allah dulu ya, tapi ini pembahasannya berarti langsung turun ke makhluk. Kesaksian Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya sebagai realisasi dari kesaksian para rasul terhadap kaumnya masing-masing. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dan kita semua ini nanti menjadi saksi untuk sesama kita dan umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita membaca Al-Quran, dan kita menjadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan syariatnya, risalahnya. Nabi Musa semuanya menyampaikan. Di mana kita tahu dari Al-Quran. Mana nanti kita menjadi saksi untuk umat-umat yang nanti maupun untuk sesama kita. Satu. Yang kedua, kesaksian bumi. Saya kira tadi sudah saya sampaikan ya tentang yauma idin tuhaddisu akhbar. Nanti buminya akan bicara. Ini lantai karpet-karpetnya nanti semua bicara. Sekarang aja dia nggak bisa ngomong, tapi nanti dia bicara. Itu seperti itu. Terus kemudian kesaksian anggota tubuh. Ini nanti ngomong semua itu. Sampai orang yang punya tubuh berkata, kamu ngapain sih kok mau jadi saksi? Apa namanya? Kok? Ya. Kalau Allah berkehendak, yang tadinya nggak bisa bicara pun bisa bicara, termasuk kulit-kulit ini. Kemudian yang keempat, kesaksian disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana antara lain dikatakan mulutnya terkunci dan dikatakan kepada anggota tubuhnya, berbicaralah tentang perbuatan-perbuatan dia. Ada lagi yang di sini nggak cantumkan ya, kesaksian hari, kesaksian harta. Di hari itu ngomong. Kita hari Kamis ini ngaji, nanti hari Kamis ngomong. Ya saya jadi saksi. Hari Kamis si ibu ini ngaji. Oh ya saya jadi saksi. Hari apa? Jadi hari itu akan menjadi saksi. Hari. Harta juga jadi saksi. Dia dermawan, sering berbagi, sering harta jadi saksi nanti. Termasuk juga diantaranya adalah hari dan uang, harta tadi itu. Makin ada yang mengatakan ini. Yang membuat kita mulia dan terhina itu bukan harta, tapi sikap perbuatan kita terkait dengan harta itu. Kita apakan harta itu akan membuat kita mulia atau terhina. Yang membuat kita tersiksa atau mendapatkan surga itu bukan harta, tapi perbuatan kita terhadap harta kita. Jadi yang menentukan kita mulia atau terhina, mendapatkan siksa atau rahmat, mendapatkan surga atau neraka terkait dengan harta itu bukan harta, bukan. Tapi perbuatan kita terhadap harta. Contoh, di depan kita ada uang 100.000 misalnya. Kira-kira uang ini apa nilainya bagi kita? Gak ada nilainya kalau gak diapa-apain kan? Tapi kalau kita buat infak ke masjid ada nilainya gak? Ada. Kalau kita buat untuk beli makanan ada nilainya nggak? Ada, kan kenyang kan? Kalau kita pakai nyuluk mata orang bisa nggak? Bisa juga, tapi kan dolim sama orang misalnya.
Iya. Artinya apa? Yang punya nilai itu sebenarnya bukan uang itu, tapi sikap kita kepada uang itu yang punya nilai untuk kita, maksudnya gitu. Apakah pahala atau dosa? Soalnya uang 100.000 itu dibuat maksiat bisa nggak? Bisa, untuk beli sesuatu yang nggak bener lah apa misalnya. Itu seperti itu. Jadi dengan harta itu kita sebenarnya nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap kita terhadap harta itu. Apa sikap kita terhadap harta itu? Dan itu nanti harta jadi saksi nanti. Apa saya dianggurin nggak anu loh. Bro, gimana Ustaz? Kita punya tabungan. Dalam Islam itu kalau kita ngendonin duit tanpa tujuan tidak boleh. Uang kita taruh, kita diamkan, nggak ada tujuan, itu tidak boleh. Kecuali ada tujuan, nabung untuk haji, umroh, nabung untuk sekolahnya anak-anak, nabung nanti untuk, pokoknya ada tujuan yang baik gitu. Kalau uang dijamin nganggur, itu sependek yang saya tahu dalam Islam tidak boleh. Di samping kalau uang sekarang kan tidak sama dengan uang dulu. Kalau uang dulu kan uang logam, emas, logam mulia, emas atau perak, sehingga ada manfaatnya masih, walaupun tidak laku. Kok nggak laku tetap laku lah. Kalau sekarang kena inflasi, terus nonton di medsos kemarin ada orang yang nabung, ya semen, padahal nabung di semen, nabung di celengan semen padahal dimakan rayap itu, itu. Iya, di medsos. Kalau ini bukan medsos, temannya jamaah saya. Jadi jamaah saya asli, jamnya jamaah orang Bekasi Utara. Beliau punya temannya sendiri cerita. Uangnya taruh di apa bu tempat nyimpen duit itu yang dari besi itu apa namanya? Berangkas. Ya saya saking nggak punya berangkas itu, dia nyimpen duit di berangkas yang dari besi itu 500 juta uang cash. Ya, 500 juta uang cash. Mungkin karena dia orang kaya ya, jadi jarang buka berangkasnya. Iya, kan serba gesek, serba apa, e-banking atau apa. Jadi dia lama nggak buka berangkasnya. Begitu dibuka, ludes uang 4 juta dimakan rayap. 500 juta. Iya, dimakan rayap besi. Ini benar bukan katanya, bukan di medsos. Kalau ini betul-betul temannya jamaah saya. Iya. Iya. Kenapa? Daya. Tidak, saya cerita. Itu bukan kata saya. Kata jamaah saya, cerita temennya asli. Dia cerita. Nggak tahu temennya bohong apa nggak, saya nggak tahu. Kalau jamaah saya yakin jujur orangnya. Cuman temennya bohong apa nggak, siapa tahu kan dia cerita gitu supaya uangnya nggak dipinjemin, nggak dipinjem, atau bisa saja. Tapi itu real itu. Saya nggak tahu lewat mana itu rayapnya kalau berangkas itu. Saya kan nggak punya berangkas saya. Iya. Iya kalau Allah berkehendak ya. Mungkin Bu pas naruh di berangkas itu ya nggak cuma lembab, mungkin ada rayap kecil masuk gitu. Atau memang uangnya mengandung kutu. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu terjadi menurut jamaah saya langsung cerita ke saya, dia diceritain oleh temannya langsung yang uangnya habis 500 juta. Kata jamaah saya emang orangnya agak-agak sih Ustaz. Orangnya agak-agak emang gitu. 500 juta loh itu. Ya emang enggak, dia nggak nangis sih karena emang orang kaya. ya sedih pasti teman. Kalau kita mungkin ya nangis bukan gitu. Kalau dia mungkin sedih, cuman dia nggak nangis kan tadi. Ya dia Ustaz. Ya dia biasa sih emang, ya Allah alam saya nggak paham. Duitnya banyak itu. Kalau kenapa? Sama pembantu? Kan kalau buka berangkas itu masuk ya. Nggih. Sekian miliar itu harus satu kali, Mbak. Terus? Tapi nama dasarnya itu tadi karena Allah. Itu dia di kamar mandi, puas itunya berliannya tuh dengan kakak itu. Dan namanya itu anak sih kayak itu bisa loh kalau begitu dia kamar mandi itu dia tuh kurang kenyang sedikit gitu, berapa miliar gitu, itu membantu masuk naruh apa gitu, membantu apa setrikaan apa di kamar yang dia hilangnya kemudian apa semua itu baru jam itu baru setelah
dia mau buka ditaruhnya kan di atas kasur gitu kan kita nggak apa ya, jadi saya lihat banget dari ya Pak Ustaz ada itu perlu dibantu kalau buka barangnya susah banget itu, sulit Pak, harus pas banget tuh Pak, bisa ya kurang berapa mili aja soal ambil tuh Pak, ulangnya zamannya 2000 berapa itu ulangnya udah 60 Kalau memang belum milik ya, pindah tangan. Iya. Kita kalau ada orang taruh duit terus diambil bunganya aja kan itu nggak boleh Ustaz ya. Kalau Sengaja naruh terus ya biasanya pensiunan kan dapat pesangon, iya. mau bisnis takut ketipu gitu ya. Akhirnya ditaruh deposito, diambil bulanannya. Kalau fatwa ulama Mesir, Darul Ifta Mesir boleh. Tapi kalau Saudi tidak boleh kayaknya. Kalau Darul Ifta Mesir membolehkan. Jadi orang yang seperti itu kondisinya, sehingga terpaksa uangnya taruh di bank, di deposito, kemudian diambil bulanannya, itu boleh menurut fatwa Darul Ifta Mesir. Ya, tapi kalau menurut Lajnah Daimah Saudi kayaknya nggak boleh kayaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya ketahui. Kalau ibu nanya ke saya, kalau memang terpaksa dan tidak ada pilihan lain daripada uangnya habis begitu saja, semoga Allah ampun, semoga Allah maafkan. Iya. Tapi kalau sekiranya masih bisa usaha yang halal, yang baik, yang benar, yang jelas, yang penting usaha daripada di deposito. Ada beberapa orang itu yang kaya itu tidak mau buka deposito. Alasannya ngambilnya susah nanti kalau dia mati. Iya, bahkan terancam bisa hilang. Iya. Apa? Fatwa Mesir ya, Darul Ifta Mesir. Ya, fatwa Darul Ifta Mesir itu membolehkan. Darul Ifta Mesir. Mesir itu punya lembaga fatwa namanya Darul Ifta. Itu membolehkan dalam fatwanya orang nabung di deposito terus diambil bulanannya. Sulit juga itu ngurusnya ahli waris, Iya. Yang nakal ya Mbak Nulia, yang orang bank sendiri banyak juga yang nakal ya. Sulit banget padahal duit ibunya mau ambil aja perlu. Iya. Dan bisa nggak keluar itu. Bisa nggak keluar kan? Iya, tahunan kadang sampai baru keluar itu. Dan bahkan bisa nggak keluar. Berarti yang nakal orang bank sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ibu tahu nggak pengacara yang terkenal siapa itu yang baru meninggal itu? Siapa itu? Iya, si Tombol lah siapa itu ya? Iya, ada deposito. Karena saya nggak mau bikin susah keluarga saya itu. Ribet susah. Iya. Susah ngambil. Kenapa Bu? Kenapa? Iya. Ya mending buat usaha ya, jualan kue tau. Bikin kontrakan kali. Iya betul, 15 pintu atau 12 pintu atau 100 pintu lumayan. Kita nggak punya Ustaz. Gitu. Jadi mama Allah jadi bisa menjadi. Nah, terus kemarin tuh juga ada orang nyimpan duitnya hilang, dikira dibawa tuyul, ternyata dibawa tikus. Iya di media itu, di media sosial, di IG tuh dimana saya nonton berita itu. Ya nggak tahu konten apa beneran itu, yang jelas kan anaknya kan nabung, nggak tahu sama taruh mana uangnya itu, hilang satu-satu uangnya, dikira tuyul yang nyolong, begitu diintip ternyata tikus yang ngambil itu satu-satu itu. Ya mungkin nabungnya di lemari biasa kali itu atau di mana, tikus ya, di medsos itu. Ya macam-macam. Pokoknya emang kalau bukan miliknya, bukan haknya, ada saja cara Allah untuk ya hilang itu. Kalau jamaah saya satunya lagi, dia tabungan anaknya, pasang tabungannya nabung tiap hari gitu, tapi kok enteng terus gitu. Dia nggak nge, ternyata tabungan itu di bawahnya dilobangin, yang nyolong pembantunya. Jadi iya anaknya tiap hari nabung di situ anaknya itu, tapi kok enteng tabungannya, tabungan plastik itu, ternyata tabungannya bolong di bawahnya itu, diambilin. Ya semuanya kalau udah waktunya hilang aja. Tapi kita berdoa ya, semoga apa dan atau siapa saja yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Oke, monggo silakan lanjut. Yaumul Jidal nggih. Ingatlah setelah 2 hari ketika
tiap-tiap orang datang untuk mendebat dirinya yakni bertengkar dan berdebat membela dirinya dalam sebuah kabar diberitakan bahwa setiap orang berkata pada hari kiamat diriku dikarenakan dasarnya Gak kebaca Bu? tidak kebaca Pak itunya. Ya mau dibantu Bu, bantu. Kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat itu selain Nabi Muhammad SAW, adapun beliau tetap bertanggung jawab tentang umatnya, seperti yang akan diterangkan lebih lanjut nanti. Dan dalam suatu kabar yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, "Hai Ka'ab, takutilah kamu ini getarkanlah hati kami, berceritalah kepada kami dan ingatlah kami." Maka berkatalah Ka'ab, "Ya Amir al-Mu'minin, demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, kalaupun Anda datang pada hari kiamat dengan membawa senilai amal 70 orang nabi, namun Anda tetap akan didatangi gelombang-gelombang, dan takkan ada yang Anda pikirkan selain diri Anda sendiri. Dan sesungguhnya neraka jahanam mempunyai desisan yang membuat orang pasti bertekuk lutut, tidak peduli itu dia malaikat yang didekatkan Allah ataupun seorang nabi pilihan. Sampai-sampai Ibrahim al-Khalil meskipun bisa mengandalkan kehalilannya, namun ternyata dia berkata, "Ya Tuhanku, aku Khalilmu Ibrahim, pada hari ini aku tidak memohon kepadamu selain keselamatan diriku sendiri." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hai Ka'ab, di mana kamu temukan seperti itu dalam kitab Allah Ta'ala?" Dia jawab, "Firman Allah Ta'ala, ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap yang datang untuk mendekati dirinya, dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya atau dirugikan." An-Nahl 111. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, bahwa maksudnya akan selalu ada perdebatan di antara sesama manusia pada hari kiamat, sampai roh pun berdebat dengan jasadnya. Kata roh, "Ya Tuhanku, roh itu berasal darimu, Engkau telah menciptakannya. Aku tidak punya tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan akal untuk berpikir, sehingga aku datang lalu masuk ke dalam jasad ini. Maka dari itu, lipat gandakanlah berbagai macam azab padanya, dan selamatkanlah aku." Maka jasadku berbantah, "Ya Tuhanku, Engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu. Asalnya aku hanya seperti kayu saja. Aku pun tidak punya tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan, penglihatan untuk melihat, dan pendengaran untuk mendengar. Dan datanglah makhluk ini bagaikan cahaya matahari. Gara-gara dia, lidahku bisa bicara, mataku bisa melihat, dan telingaku bisa mendengar. Maka dari itu, lipat gandakanlah berbagai macam siksa padanya, dan selamatkanlah aku." Kata Ibnu Abbas meneruskan tafsirnya. Kemudian Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk kedua makhluk yang bersengketa itu, yaitu ada orang-orang buta dan orang lumpuh. Keduanya masuk ke sebuah kebun yang banyak buahnya. Si buta tidak bisa melihat buah, dan si lumpuh tidak bisa meraihnya. Maka berkatalah si lumpuh memanggil si buta, "Kemarilah, bawalah aku, biar aku bisa memakan buah. Nanti kau kuberi." Maka si buta pun mendekat kepada si lumpuh dan membawanya, hingga keduanya bisa memperoleh buah. Nah, siapakah yang harus diazab? Maka jawab roh dan jasad kedua-duanya. Kalau begitu, firman Allah Ta'ala, "Kalian berdua sama-sama harus diazab." Termasuk dalam bab ini, umat-umat akan berkata,
Bagaimana mungkin menjadi saksi terhadap kami, orang-orang yang tidak pernah mengalami hidup kami, dan seterusnya yang semakna dengan itu seperti yang akan kita terangkan nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu perdebatan pasti terjadi karena masing-masing membela diri dan cari selamatnya sendiri-sendiri, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekelas para nabi dan rasul pun cari selamat sendiri karena saking tegangnya. Saya ulang, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti bahkan ruh mendebat jasadnya, sebagaimana jasad juga mendebat ruhnya. Karena ini gara-gara masing-masing nuduh ini gara-gara kamu, ujung-ujungnya diazab dua-duanya kalau memang itu maksiat. Kalau kebaikan tentu masuk surga dua-duanya. Sebenarnya manusia itu memang tidak akan ada pernah berhentinya berdebat, termasuk berdebat dengan dirinya sendiri. Ibu pernah nggak bertengkar dengan diri sendiri? Berdebat dengan diri sendiri pernah nggak ibu? Pernah ya? Ya. Makanya kalau ada orang ketemu kita nggak noleh ke kita, jangan seuzon, wah dia sombong. Bisa jadi dia sedang bersedih, atau dia sedang mikir yang lain, atau dia sedang berkelahi dengan dirinya sendiri. Tapi satu hal itu sebenarnya, kalau kita ikuti fitrah hati yang paling dalam, insya Allah sih nggak akan berantem. Contoh ini, tindakan menyalahi fitrah. Ada orang mengingkari adanya Tuhan, itu menyalahi fitrah. Itu pasti orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan, itu pasti dia berantem dengan dirinya sendiri. Karena dia menyalahi fitrah. Karena itu nggak bener gitu loh. Dasar jauh-jauh deh. Yang bener itu kalau dekil mandi apa nggak mandi? Mandi kan ya, betul kan? Kalau dekil kan, kalau kita dekil yang betul mandi apa nggak mandi ya, betul harusnya. Mandi. Kan kalau kita dekil harusnya kan kita mandi harusnya. Dia pilih nggak mandi. Kira-kira orang yang nggak mandi gara-gara dekil itu berantem nggak dengan diri sendiri? Maaf, misalnya kita lagi dekil nih, harusnya mandi nggak harusnya? Terus ibu milih nggak mandi karena alasannya malas. Itu tanpa disadari ibu berantem dengan diri sendiri loh itu. Ketika nggak mandi itu. Aduh. Ikan sering mandi juga amis. Kucing nggak mandi yang mahal, misalnya gitu. Artinya apa? Dia berantem. Padahal kalau dia mandi selesai, nggak akan berdebat lagi. Kalau dia percaya pada adanya Tuhan, selesai, dia nggak akan berdebat lagi sebenarnya. Sama orang yang nggak jujur. Orang yang nggak jujur pasti dia berantem dengan diri sendiri. Berantem dengan diri sendiri. Tapi kalau dia jujur selesai, nggak akan berantem lagi dia. Kenapa? Karena selesai. Nah, makanya manusia itu memang akan selalu berdebat dengan diri sendiri. Apalagi kalau kita bicara rasa, bahkan kita sering tidak bisa menaklukkan rasa kita sendiri. Pernah jenengan benci tapi rindu? Pernah. Kalau yang pernah ya dulu zaman masih muda. Ya gimana itu lagunya, benci tapi rindu. Iya, benci tapi apa? Rindu. Tapi lagunya siapa? Oh, Betarian Sonata. Bukan siapa? Wah. Kayaknya enak Estorina. Iya, ya wes. Saya malah nggak kenal yang mana orangnya itu. Omongan orang seumuran nih Pak. Gitu. Bapak kan orang baru. Iya. Iya. Siapa namanya? Endang kan? Endang Estorina. Oh ya wes. Ya wes, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Kalau orang yang kita menemukan barang ini Ustaz, itu jangka waktunya kita sudah misalkan misalkan emas atau apa misalnya, itu jangka waktunya itu berapa lama? Ada yang bilang setahun, ada yang bilang terus, sampai ada yang mengaku kalau miliknya gitu. Itu gimana tuh? Itu yang afdolnya. Pertama gini dulu. Kalau kita nemu barang, itu kan namanya luqoto. Dikatakan namanya luqoto, temuan. Barang luqoto atau temuan itu kita punya dua hak.
hak pertama mengambilnya dengan konsekuensi mengumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak ada yang mengaku, boleh dipakai dengan ketentuan kalau tiba-tiba datang orang yang mengaku dan dia punya bukti-bukti, maka harus dikembalikan. Ya, itu yang pertama. Hak kedua nggak usah diambil daripada nanti berisiko. Ya boleh, terserah. Jadi kalau ibu nemu sesuatu, boleh ambil, boleh nggak ambil. Kalau ngambil, ibu punya kewajiban mengumumkan selama 1 tahun. Ya kalau setelah 1 tahun kok nggak ada yang datang mengakui, ya udah, ibu boleh memanfaatkan. Silakan. Saya Kalau ada yang pakai dia Ustaz. Kenapa? Misalkan dia nggak ngerti ya, ataupun dia ngerti, misalkan saya ngerti nih hukumnya, kita pakai nih, tetap kita pakai gimana ya hukumnya? Ya nggak boleh nunggu 1 tahun. Tetap ya. Iya. Habis lebih dari Nunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun baru diumumkan. Kecuali ibu nemunya di galian tanah. Ya, misalnya ibu lagi gali pondasi rumah, nemu mahkota Raja Majapahit. Itu nggak usah diumumkan kalau itu. Itu cukup langsung dibayar zakatnya 20% atau 20%. Iya, kalau mencapai nisabnya ya. Seketika. 85 gram emas kalau emas. Ya. Kalau mau dibulatkan 90. Ya kalau ya mau yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ya udah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.